Kita sudah banyak membahas tentang Blade, sepertinya kita bisa ready untuk mempelajari tentang bagaimana passing request dari URL ke dalam view. Oke, yang paling pertama yang harus Anda ketahui, jika misalnya saya buat di sini name sama dengan irsyad, bisa nggak kita tampilkan irsyadnya di sini? Oke, coba dulu kita buat ini daripada view ke dalam get aja. Root, get, kita buat sini profile, dan di sini kita buat function. Anda sudah pasti familiar dengan ini ya, karena ini yang berulang kali kita ketik dari tadi. Nah, di sini saya akan return misalnya my name is, kita buat di sini X untuk pertama kali dulu. Refresh di browser, ini yang kita dapatkan. Nah, X ini akan kita ganti menjadi irsyad lah. Kira-kira seperti itu. Apa isi dari name tersebut kan gitu. Tradisionally jika Anda menggunakan yang namanya PHP, Anda pasti familiar dengan yang namanya $_get. Coba saya buat di sini variable name dan di sini kita buat $_get. Kita pakai keywordnya itu adalah name. Dan di sini kita bisa masukkan name tersebut. Refresh di browser, maka jika Anda lihat di sini my name is Irsyad. Tapi ini kita masih menggunakan yang namanya $_get. Tidak ada benefit yang kita dapatkan setelah ini. Namun jika misalnya Anda menggunakan Laravel, ada yang namanya request. Ya, itu bisa kita import kelasnya dari, coba dulu sini kita buat use. Ya, jika misalnya Anda tidak mengerti tentang use ini, saya yakin Anda pasti bisa mengerti dengan cepat karena ini konsepnya adalah namespace. Contohnya ini saya akan klik dulu jika Anda menggunakan VS Code, Anda bisa tekan Ctrl atau Command, maka dia akan bisa diklik. Di sini kan nama kelasnya itu root dan harusnya jika kita lihat namespace-nya itu illuminate support pesat. Makanya di sini kita use di illuminate support pesat baru nama kelasnya apa. Nah, jika misalnya kita ingin menggunakan request, kita akan use dia. Use illuminate dan di sini ada yang namanya daripada support ada yang namanya HTTP. Nah, di dalam HTTP ada yang namanya request. Inilah yang akan kita pakai. Namun, mungkin Anda bertanya, dari mana saya tahu masalah illuminate HTTP request ini? Ya, itu hanya karena keseringan aja lihat namespace-nya gitu. Nah, jika Anda menggunakan VS Code, harusnya jika Anda ketik di function yang ada di sini, itu bisa sebenarnya. Coba saya buat di sini request dan di sini saya akan buat request. Jadi ketika misalnya teks editor Anda pintar, Anda tekan di sini Command Shift I, maka dia akan langsung bisa menunjukkan di sini yang mana yang ingin diimport. Atau jika Anda tidak mempunyai extension yang namanya PHP namespace import, Anda bisa menggunakan dengan cara control space. Dan di sini banyak kali pilihan yang membuat Anda bingung nantinya, tapi yang jelasnya yang ingin kita import ke dalam itu di dalam illuminate HTTP request. Enter, maka dia akan otomatis masuk di atas sini. Jika sudah, sekarang get name ini bisa kita ganti menjadi request get name. Refresh di browser, kita mendapatkan hal yang sama. Tapi Anda tahu sebenarnya daripada kita membuat di sini get, bisa sebenarnya langsung nama propertinya, yaitu adalah request name. Refresh di browser, kita masih mendapatkan hal yang sama. Tapi jika misalnya Anda berpikir cara ini sangat repot, sebenarnya Anda bisa menggunakan menggunakan function seperti ini misalnya. Ini akan saya hilangkan dan di sini saya akan ganti daripada request $request, maka di sini kita akan buat request name. Refresh di browser, maka hasil yang sama akan kita dapatkan. Tapi best practice-nya tetaplah menggunakan yang namanya request, terus Anda bind dia ke dalam function ataupun kelasnya nantinya atau metode Anda nantinya. Oke. Tapi di sini kita sudah tahu bahwa sebenarnya ingin mengambil data dari request itu seperti ini, dari URL itu seperti ini. Nah, bagaimana cara returnnya? Itu sama seperti yang tadi. Ya, return view profile, kita akan masukkan di sini name equals to name. Refresh di browser, maka di sini kita bisa masukkan nanti nama dari profilnya. Oke. Coba dulu kita pergi ke mana saya bilangnya, resources, view, di sini ada profile, terus ini kita akan masukkan name-nya. Refresh di browser, maka di sini jika Anda lihat irsyad. Oke, saya akan buat di sini misalnya kosong. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu di sini kita bisa buat conditional sebenarnya. Jika name-nya ada, maka kita return dia. Jika tidak ada, maka di sini kita bisa buat profile misalnya. Refresh di browser, maka di sini akan profile. Dan itu tidak berhenti di sini sebenarnya. Anda bisa juga langsung masukkan name ini tepat di dalam profile ini. Oke.
Di sini coba dulu kita buat. Jika misalnya name ada, kita render. Jika tidak ada, kita masukkan profile. Sama seperti kontennya. Refresh, maka di sini profile. Namun jika misalnya di sini ada Irsyad misalnya, maka muncul di sini Irsyad dan di sini juga Irsyad. Very cool, right? Dan oh ya, ada tips untuk Anda. Jika misalnya Anda menggunakan Laravel component, sebenarnya jika Anda ingin menampilkan yang berhubungan dengan echo, ini kan sebenarnya kan echo bisa dibilang ini. Anda bisa menggunakan colon di sini, colon title, dan Anda bisa hilangkan ini brackets dan ini juga bisa Anda hilangkan. Refresh di browser, maka Anda akan melihat hasilnya sama saja. Saya akan hilangkan yang ini dan jika Anda di sini juga profile. Artinya, jika Anda ingin menampilkan variabel di dalam props, tapi itu di dalam komponen Laravel ya, kayak misalnya X, up, layout, Anda bisa memasukkan ke dalam colon seperti ini. Namun jika ada default contohnya class, itu tidak akan bisa karena ini bukanlah props dari komponen Laravel. Kira-kira seperti itulah. Alright, jika sudah harusnya Anda sudah mengerti bagaimana sekarang cara memasukkan request yang dari URL ke dalam view. Namun ini tidak cukup sebenarnya. Bagaimana jika seandainya saya ingin seperti ini? Irsyad misalnya seperti itu. Jadi dia tidak akan seperti yang tadi gitu. Kalau yang tadi kan kita menggunakan keyword di sini atau property lah bisa dibilang. Name Irsyad. Oke lah dia bisa. Namun ini memang bukan kita mau. Yang kita mau bagaimana jika seandainya seperti ini. Ya kan? Misalnya seperti inilah. Kita mendefinisikan username-nya misalnya. Alright. Itu sebenarnya sangat mudah sekali. Anda hanya perlu memasukkan di sini yang namanya apa ya bisa dibilang ini ya. Wildcard lah bisa dibilang. Ya. Anda masukkan di sini misalnya itu username. Kemudian di sini tidak membutuhkan request lagi sebenarnya. Melainkan adalah kita bind ke sini nama variabelnya. Artinya jika misalnya kita buat di sini i, jika misalnya di sini kita buat ddi, coba ini kita komen dulu, refresh di browser, yang kita dapatkan adalah Irsyad IDL. Apapun value yang ada di sini misalnya ABC, maka ini akan tetap menjadi ABC. Artinya apa yang kita masukkan di sini bisa kita bantai di sini. Oke, coba dulu ini kita ganti menjadi username. Karena konsisten, karena ini username, maka di sini harusnya kita buat username kan gitu. Maka coba dulu kita ganti di sini username equals to, sorry di sini kita akan buat dulu inline aja dia, username seperti itu. Refresh di browser, maka jika Anda di sini ABC. Coba di sini kita buat Irsyad IDL, maka harusnya di sini Irsyad IDL. Luar biasa kan? Tapi sekarang Anda mungkin berpikir apakah ini bisa 2 kali? Contohnya misalnya kita buat sini ABC lagi, maka dia akan not found sebenarnya. Kenapa seperti itu? Hanya karena dia tidak dikenali wildcard-nya lagi. Dia hanya dikenal sampai sini saja. Tapi jika misalnya Anda ingin seperti itu, contohnya Anda buat di sini entah itu judul postnya gitu. Itu sah-sah saja. Anda bisa buat di sini misalnya post misalnya. Terus Anda bind lagi di sini post. Terus Anda bisa masukkan di sini post equals to post. Refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Namun tidak muncul post di sini hanya karena kita tidak melihatnya pada profile PHP. Jika misalnya kita buat seperti ini juga di sini post misalnya refresh, maka di sini akan muncul Irsyad IDL post. Tapi itu contoh yang sangat silly sebenarnya. Cuman ya udahlah, biar supaya Anda paham ketika misalnya Anda membutuhkan wildcard lebih dari satu, itu sah-sah saja. Alright, harusnya Anda sudah mengerti banyak di sini. Request untuk wildcard Anda sudah mengerti. Namun ini masih panjang lagi. So, saya akan melihat Anda di video berikutnya dengan controller.